ini adalah film Spider-Man-nya Tom Holland yang paling bagus. Yes, Spider-Man Brand New Day yang merupakan film Spider-Man Tom Holland di MCU yang keempat dan film MCU terakhir sebelum Avengers Doomsday akhir tahun nanti ya. Itu akhirnya sudah rilis di bioskop dan rame banget di mana-mana ya. Di Indonesia lu bisa lihat sendiri semuanya full. Di US juga sama dan ini udah siap memecahkan rekor box office ya. Kayaknya kemarin tuh opening weekendnya worldwide prediksinya itu bisa sampai 800 juta. Opening weekend ya itu ya. Ya itu emang ngebuktiin kalau bener superhero fatigue itu real, tapi tidak ada yang namanya Spider-Man fatigue ya. Semua orang tetap akan nungguin Spider-Man. Tapi tadi gue bilang ya, ini adalah film Spider-Man-nya Tom Holland yang paling bagus. Yes, tapi gue emang suka sama semua film Spider-Man di MCU. Dari Homecoming yang ngasih drama SMA ala-ala The Breakfast Club, terus Far From Home yang orang-orang bilang wah jelek, enggak, gue suka banget Far From Home. Itu ngasih beberapa adegan action yang fresh. No Way Home jelas itu adalah peak dari fan service ya. Nah tapi kalau Brand New Day ini buat gue adalah film Spider-Man MCU yang dramanya itu paling kuat. Pertama kalinya gue nonton film Spider-Man MCU itu terharu gara-gara ceritanya, bukan gara-gara fan service-nya. Kalau di No Way Home ya gue terharu ngelihat 3 Spider-Man itu jadi satu, yes. Tapi kalau Brand New Day gue terharu bukan karena fan service, bukan karena Easter egg ini itu, tapi pure karena ceritanya. Dan buat gue Brand New Day ini kayak ngerangkum apa sih yang bikin franchise Spider-Man-nya MCU itu bagus banget. Karena penonton itu bisa diajak ngikutin proses pendewasaan si Peter Parker. Kalau 2 Spider-Man sebelumnya tuh Tobey Maguire sama Andrew Garfield kan nggak yang sepanjang itu tuh proses pendewasaannya. Nah sedangkan Tom Holland tuh panjang prosesnya. Daripada saat dia masih anak SMA, culun, dipusingin sama kehidupan remaja di Homecoming. Di sini di Brand New Day itu ceritanya udah makin dark, makin dewasa. Even dia itu ngebahas work-life balance. Jadi bisa lu rasain banget ini anak tadinya masih bocil SMA, sekarang udah kayak gua nih kehidupannya. Konfliknya udah mirip, udah relatable, udah soal kesulitan membagi keseimbangan antara kehidupan, pekerjaan sama kehidupan pribadi. That's what I love about MCU Spider-Man. Kalau plotnya lu semua udah pernah tahu ya, ini ngelanjutin cerita dari No Way Home di mana semua orang udah lupa sama Peter Parker, termasuk 2 orang paling penting dalam hidupnya ya, Ned sama MJ. Jadi di saat Ned sama MJ itu sibuk sama kehidupan perkuliahan di MIT, Peter makin aktif ngeberantas kejahatan sebagai friendly neighborhood Spider-Man. Kadang dia berpartner sama polisi, kadang sama Damage Control, kadang-kadang juga sama Frank Castle ya alias Punisher. Makin sibuk lah kehidupannya Peter sebagai Spider-Man ini sampai suatu ketika muncul ancaman baru, yaitu dari perempuan misterius yang diperanin sama Sadie Sink ya, yang dia itu bisa mengontrol pikiran orang-orang, bahkan bisa berpindah dari pikiran orang yang satu ke orang yang lain dengan cepet banget. Kita semua tahu Sadie Sink ini meranin karakter siapa, tapi better nggak gue bahas ya, nanti takut dihajar sama Pak Kevin karena kemarin udah ada tuh yang nge-spoilerin ini meranin siapa, langsung disikat. Nah balik ke ceritanya, sekali lagi Brand New Day ini bakal ngasih cerita yang relatable banget, terutama buat gue nggak mau menyebut kita ya, gue deh sebagai 30 something person yang mulai bergulat sama kehidupan orang dewasa. Ini kerasa relatable banget, dan itu disimbolin sama perubahan DNA-nya si Peter ya. DNA dia kan mulai nggak stabil tuh, dari yang tadinya masih dominan DNA manusia, di sini tuh dia mulai dikuasai sama DNA laba-laba. Lambat laun tuh bikin dia makin brutal pada saat nggak bisa ngontrol emosi, udah nggak lagi friendly neighborhood ya, tapi bener-bener jadi seorang manusia super yang main pukul sana sini, nggak peduli keselamatan orang lain. Even dia tuh bisa munculin organic web dari tangannya. Simpelnya tuh jadi makin mirip monster laba-laba daripada Spider-Man. Dan ini kayaknya udah sempat gue mention di trailer reaction kalau nggak salah, gue lupa. Tapi emang di sini perubahannya Peter itu kayak mewakili perubahan yang gue rasa semua orang alamin ya pada saat masuk ke fase usia dewasa. Buat teman-teman yang mungkin belum masuk ke usia dewasa yang masih remaja, tenang, nanti lu akan mengalami perubahan lagi tuh. Lu dari anak-anak ke remaja berubah, nanti remaja ke dewasa lu berubah lagi. Berubah tuh banyak hal yang berubah. Dari fisik lu mulai berubah, psikis lu juga berubah. Dan di sini Peter struggle sama semua itu ya. Selain karena perubahan itu emang memusingkan, memang aneh, memang kadang menyakitkan, tapi yang paling bikin Peter struggle tuh sebenarnya adalah karena dia nggak bisa menerima kalau dirinya berubah. Poinnya di situ. Spider-Man Brand New Day adalah soal menerima. Nerimo kalau orang Jawanya ya. Nerimo kalau lu tuh ya udah dewasa, lu akan berubah, fisik lu berubah, psikis lu berubah, diri lu udah berubah, udah. Jadi lu harus accept it just the way you are. Asik. Cuman yang agak gua keluhkan di sini sebenarnya nanti pada saat masuk ke resolusi konflik, filmnya itu ngasih penyelesaian yang terlalu simple. Ya tipikal film-film blockbuster Hollywood. Penyelesaian yang muncul out of nowhere, gampang banget.
ajaib banget, kayak udah oke, gue terima semuanya, and then kelar. Segala macam konflik berat yang dia alami sejauh ini langsung kelar begitu aja, nggak ada gradasinya. Tapi di luar perubahan fisiknya Peter ya, perubahan DNA dia yang disorotin sama Brand New Day juga adalah perubahan soal social life dia. Ini juga relatable banget anjing. Pada saat lu masuk usia dewasa, social life lu tuh berubah. Kita tuh akan semakin ngerasa sendirian, mungkin nggak ada romance, terus circle pertemanan juga makin menyempit ya. Kalau kita nyempit, kalau Peter Parker bener-bener hilang karena kasusnya beda tuh, dihapus memori orang-orang kan, dan dia harus menyembunyikan identitas dia juga sebagai superhero. Tapi intinya yang direpresentasiin di sini adalah pada saat makin dewasa, circle pertemanan kita juga makin kecil. Dari yang tadinya lu main mungkin sama 10 orang, 20 orang, pada saat dewasa alah tinggal 5 orang, bahkan mungkin kurang ya, bisa tinggal berdua, bertiga. Dan di sini sutradaranya Destin Daniel Cretton itu bisa dengan baik munculin emosi dari hal-hal itu. Dari apa ya istilahnya tuh, dari kerinduan manusia dewasa terhadap yang namanya itu hubungan interpersonal. Kalau di film-film MCU kebanyakan tuh hal-hal seperti ini mungkin diangkat tapi udah lewat gitu aja, dan sutradaranya kayak nggak bisa mengolah adegan itu biar kerasa emosional. Nah di sini Destin Daniel Cretton bisa, dia bener-bener ngasih spotlight buat pergolakan si Peter pada saat dia itu ngerasa rindu. Wah, gue pengen punya teman lagi, gue pengen punya cewek lagi. Nah itu disorotin banget, termasuk di endingnya. Endingnya tuh top. Nggak perlu adegan dramatis yang terlalu besar, yang terlalu lebay. Cukup dengan biar nggak spoiler ya, gue hanya akan menyebut ini sebagai momen pertemanan biasa. Brand New Day bikin gue nangis cuman karena adegan yang itu tuh kayaknya remeh banget lah. Bahkan kreditnya juga gue suka, bukan kredit scene ala-ala Marvel ya, tapi literally adegan yang mengiringi kreditnya ya. Kalau biasanya tuh kan film-film Marvel tuh cenderung dengan ya visual yang heboh, mungkin animasi soal karakternya atau segala macam. Di sini nggak, Destin Daniel Cretton cuma nampilin shot environment kota New York, ngeliatin orang-orang di kota itu berkehidupan sebagaimana biasa, duduk-duduk di taman, jalan-jalan. Itu bagus banget loh, bener-bener kerasa comforting, fokus ke kehidupan manusia biasa, ngeliatin gimana spesialnya hal-hal yang kita anggap tuh nggak spesial ya di kehidupan sehari-hari. Kayak tadi gue bilang, jalan-jalan, duduk-duduk, santai. Destin Daniel Cretton tahu kalau semua hal sederhana itulah yang bikin hidup manusia spesial. Dan ngomongin acting, adegan-adegan emosional itu akan percuma kalau misalkan acting pemainnya jelek. Tom Holland yang akan gue sorotin di sini. Ada 2 momen khusus yang gue suka banget. Satu pada saat dia ngeliatin Ned dari jauh, tapi dia memutuskan buat nggak berinteraksi, buat nggak manggil, dan yang dia lakuin tuh cuman senyum. Dan gue ngeliat senyumnya Tom Holland tuh, wow, itu bittersweet banget loh. Senyum orang yang kayak, aduh, gue kangen sama lu, tapi gue nggak bisa ngebawa lu lagi ke hidup gue. Wah. Terus pada saat nanti juga ada scene, gue nggak akan jabarin konteksnya, tapi intinya Peter sama MJ itu pelukan lagi, dan di situ, wow, nangisnya tuh bener-bener kerasa menusuk di hati. Gue ngebahas Tom Holland karena kemarin tuh di medsos lagi rame ya, orang itu meributkan Tom Holland aktingnya jelek di Odyssey katanya, dibandingin sama Anne Hathaway yang berapi-api. Terus di situ Tom Holland katanya aktingnya jelek karena cuman bisa diem melongo. Nggak semua acting tuh harus dengan meledak-ledak guys. Even di Brand New Day nih, di film superhero ya yang sering kali dianggap remeh, itu dia bisa nampilin acting yang lebih subtle, yang cuman main di ekspresi, nggak harus meledak-ledak, nggak harus pakai kata-kata yang gamblang. Dia dengan bagus itu bisa menghidupkan sosok orang yang tidak bisa mengatur work-life balance. Karena di sini lo akan ngeliat kan, dimana karir dia sebagai Spider-Man tuh semakin menjulang lah. Dia tuh dipuja-puja sama masyarakat, polisi percaya sama dia, nggak lagi dianggap sebagai vigilante yang meresahkan. Karirnya tuh naik banget sebagai superhero, tapi personal life-nya anjlok. Semakin Spider-Man menjulang, Peter Parker semakin nyungsep. Itu juga relatable banget sih. Ini film yang nyorotin gimana lu harus bisa nyeimbangin 2 hal itu. Jangan lu biarin karir lu doang yang naik, tapi personal life lu ambles. Lu harus bisa balancing semua itu. Man, ini film Spider-Man soal work-life balance. Gue amazed sama itu karena gue masih ingat banget dulu gue ngelihat Homecoming. Wah, ini soal bocil-bocil SMA. Sekarang mereka sudah membingungkan hal yang gue juga bingungkan. Oke, tapi kita move ke action ya, karena tetap itu adalah hal yang penting di film superhero. Di sini yang kerasa banget dalam actionnya adalah penyutradaraannya. Destin Daniel Cretton itu hebat. Kayak yang dia lakuin di Shang-Chi ya, dia ngebawa style ke film Spider-Man. Komplain terbesar gue soal No Way Home adalah John Watts itu stylenya bukan minimalis ya, tapi minim. Dia kayak nggak punya style, dia kayak nggak punya sentuhan khas. Contoh paling kerasa itu pada saat dia ngebungkus adegan kedatangan Tobey Maguire sama Andrew Garfield. Di tangan sutradara yang lebih bagus, adegan itu nggak akan cuman sebatas nampilin satu persatu Spider-Man lompat ke dalam portal. Kayak terlalu miskin imajinasi, terlalu bergantung sama reaksi penonton terhadap nostalgia, terhadap fan service. Nah di sini Destin Daniel Cretton itu ngebenerin semua itu.
gitu. Money shotnya makin banyak, terus pada saat lagi berantem juga makin dinamis dengan gerakan kamera yang lincah yang bisa nge-mirror movement-movement Spider-Man yang penuh dengan lompatan-lompatan, dengan terbang-terbang. Jauh lebih stylish dari approach-nya John Watts ya. Ya di Far From Home stylish juga tuh, ada adegan-adegan trippy, adegan-adegan yang agak-agak surreal, tapi kan emang pada saat itu MCU lagi demen pakai adegan yang serupa ya, kayak di Doctor Strange, di Ant-Man. Nah, jadi kayak John Watts ya udah cuman tinggal pakai template aja. Kalau Destin dan Kelihatan di sini beda, dia ngebawa stylenya sendiri. Bahkan dia nggak takut buat nampilin beberapa adegan action yang lebih brutal untuk ukuran MCU ya, yang itu senada sama dramanya yang semakin dewasa, yang semakin gelap, agak-agak lebih berdarah lah. Even ada satu scene pada saat Spider-Man itu berantem sama The Hand, terus dia jatuh, dan tuh jatuhnya bikin gua ngilu tuh, kepalanya dulu terus keseret cet gitu, anjir. Dan istri gua di sebelah juga memunculkan reaksi yang sama ya, kayak aduh gitu. Itu hal kecil tapi nggak gue expect akan muncul di film MCU. Lebih dewasa, lebih dark, tapi masih tetap fun. Itu kuncinya, masih tetap fun. Termasuk dengan playlist yang asik, lagu-lagunya cakep-cakep guys. Dari ada Tame Impala, ada Cakakan, even lagu Saint Elmo's Fire-nya Brian Eno tuh ngebentuk playlist yang seru tanpa harus kerasa cringe. Sama kalau ngomongin fun ya, humor khas MCU masih ada di sini, tapi dengan kuantitas yang semakin balance, semakin diatur. Gue sih ngerasa emang makin ke belakang tuh MCU makin bisa ngatur kadar humornya ya, nggak yang sengawur dulu lah. Itu kerasa banget dari Thunderbolts, terus Fantastic Four, sekarang Brand New Day juga ngelakuin hal yang sama. Humor tetap ada, tapi nggak sampai ngedistraksi ceritanya. Kayak di sini humornya biasanya muncul dari banter antara si Spider-Man sama Frank Castle yang asik banget. Takarannya pas. Dan ngomongin soal takaran yang pas, Brand New Day juga bisa menyeimbangkan antara bikin cerita yang kuat, cerita stand alone yang bagus, sama ngasih fan service ya. Fan service, Easter egg tetap ada lah di sini, tapi nggak yang sampai terlalu mencuri perhatian, nggak yang bikin ceritanya kehilangan fokus. Tujuan utamanya tetap ngasih drama yang kuat, baru habis itu dibumbuin sama sedikit-sedikit fan service. Nah, nanti soal fan service, soal teori, termasuk tentang credit scene-nya ya, itu bakalan gue bahas tersendiri lah. Ada nanti videonya tersendiri, mungkin sekitar hari Sabtu atau Minggu, ditunggu aja. Oh, sama di luar filmnya ya, gue kemarin nyobain Brand New Day itu di Screen X, karena kan emang ini dijualnya sebagai film Screen X. Lumayan seru juga karena memperluas cakupan perspektif pada saat nonton. Tapi kalau ditanya apakah wajib di Screen X, gua rasa enggak sih. Itu gimmick yang menyenangkan tapi enggak signifikan, enggak yang substansial, enggak yang wajib lu tonton di sana. Kayak misalkan di Odyssey-nya Nolan wajib di IMAX, enggak, ini enggak. Kalau lu pengen coba ya itu worth the money, asal lu juga pilihan kursinya pas. Tapi apakah wajib? Enggak, gua rasa sih. Oke, kalau skor untuk Spider-Man Brand New Day 8,5 dari 10. Ini film Spider-Man Tom Holland MCU paling bagus. Gue emang waktu itu ngasih No Way Home tuh kalau nggak salah 9 ya. Tapi itu ada bonus poin karena fan service-nya yang emang peak banget, bagus banget. Tapi kalau untuk urusan movie making, untuk urusan penceritaan, Brand New Day lebih kuat, paling bagus. Jadi silakan ditonton, dan buat yang lo nonton bisa bagiin review kalian, reaksi kalian di bawah, atau lu juga mau ngeranking film Spider-Man-nya Tom Holland MCU dari yang paling bagus sampai paling jelek, atau mungkin the whole Spider-Man movie dari era Tobey Maguire, Andrew Garfield juga boleh. Silakan tulisin di bawah. Kalau mau ngomongin spoiler atau teori, hati-hati ya, tulisin spoiler alert, atau nanti aja disimpan di video yang khusus ngomongin teori yang tadi gue bahas tadi, mungkin Sabtu atau Minggu. Nah, ditaruh di sana aja mungkin teorinya. Kalau di sini silakan bagiin review yang lebih general. Alright, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di video-video berikutnya.